Proklamasi. Kami, Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta, yaitu dua tokoh pelopor kemerdekaan Indonesia. Mereka diculik oleh golongan muda yang juga menginginkan kemerdekaan Indonesia. Jika sama-sama menginginkan kemerdekaan Indonesia, kenapa mereka berdua diculik? Banyak yang belum tahu bahwa sebenarnya di antara mereka ada semacam Peristiwa Rengas Dengklok menjadi peristiwa yang memiliki keterkaitan terhadap pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada masa itu, Indonesia sedang dijajah oleh Jepang, karena ambisi Jepang yang ingin membangun Imperium Asia Timur Raya pada masa Perang Dunia II. Namun saat itu, Jepang mengalami kekalahan dengan sekutu, dan ternyata peristiwa ini memberikan dampak besar pada Indonesia. Karena sejak saat itu, ketegangan pun mulai muncul antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua yang dipelopori oleh Soekarno dan Hatta, serta para anggota dan pengurus BPUPKI dan PPKI, berselisih paham dengan golongan muda yang dipelopori oleh Sukarni, Hairul Saleh, dan banyak lagi tokoh-tokoh pemuda lainnya yang memiliki perbedaan pendapat terkait kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintahan Jepang yang dengan tegas melarang penduduk Indonesia untuk mendengarkan radio luar negeri, menjadi salah satu penyebab terhambatnya pengumuman proklamasi. Namun berkat keuletan para pemuda Indonesia, terutama yang bekerja di kantor berita Jepang, berita menyerahnya Jepang tanpa syarat ke sekutu pun akhirnya sampai ke Indonesia. Sultan Syahrir yang mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio gelap pun, lantas mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno-Hatta menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI, yaitu Badan Buatan Jepang. Merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, para golongan muda pun lantas menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, golongan muda mengadakan rapat di Pegangsaan Timur Jakarta, terkait kapan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan. Rapat yang dipimpin oleh Hairul Saleh ini kemudian menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan dari rakyat Indonesia, bukan hadiah atau bentukan dari Jepang. Malamnya, para golongan muda mengutus Wikana dan Darwis untuk menemui Soekarno dan Hatta. Mereka menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Jika Soekarno-Hatta menolak, maka akan terjadi sebuah pergolakan besar. Namun permintaan Wikana dan Darwis ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Soekarno tidak bisa melepas tanggung jawabnya sebagai ketua PPKI, sehingga ia harus berunding terlebih dahulu dengan Badan Buatan Jepang itu. Karena menerima penolakan dari Soekarno dan Hatta, Wikana dan Darwis lantas kembali, dan mengadakan rapat yang digelar di Jalan Cikini 71, Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh para tokoh golongan muda lainnya. Mereka pun memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, untuk menjauhkan dua tokoh besar ini dari pengaruh Jepang. Setelah Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok, di hadapan para pemuda, Soekarno memutuskan untuk bersedia mengadakan proklamasi setelah ia kembali ke Jakarta.
golongan tua dan golongan muda pun menyepakati keputusan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno. Esok harinya, Mr. Ahmad Subarjo rela mempertaruhkan nyawanya dengan menjemput Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta, dan menjamin proklamasi kemerdekaan segera terselenggarakan. Hasil setelah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok adalah proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan besoknya, tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta, benar-benar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebuah peristiwa bersejarah, peristiwa mengharukan, membanggakan, yang disambut dengan sukacita oleh seluruh rakyat Indonesia, sebuah peristiwa penting yang menandakan bahwa bangsa kita telah memilih untuk merdeka dari kekangan penjajah manapun, peristiwa yang menandakan bahwa kita akan berdiri di kaki sendiri, dan tidak akan sudi untuk dijajah kembali. Peristiwa yang menandai bahwa setelah itu kita berhak mengibarkan bendera merah putih di semua wilayah Nusantara dengan rasa bangga, tanpa takut diintimidasi oleh negara lain. Peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi karena perselisihan pendapat antara golongan tua dan golongan muda ini, pada akhirnya, menghasilkan suatu peristiwa yang sama-sama diinginkan, dan menjadi tujuan utama dari golongan muda maupun golongan tua, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari kejadian ini, kita dapat mengambil pelajaran, bahwa walaupun berselisih paham, akan tetapi jika golongan tua dan golongan muda mau bersinergi, maka akan dapat memajukan kesejahteraan bangsa. Karena tidak dapat kita pungkiri, bahwa dua golongan ini memiliki keistimewaan masing-masing. Golongan-golongan orang tua biasanya memiliki lebih banyak pengalaman, lebih matang, dan tindakannya cenderung lebih berhati-hati, sementara golongan-golongan muda cenderung lebih berani mengambil tindakan, serta memiliki inovasi dan ide-ide baru, jika saat ini kita mau mengoptimalkan kemampuan kita, baik dari golongan muda maupun golongan tua untuk bahu-membahu memajukan kesejahteraan Indonesia, maka insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Sampai ketemu lagi di video Ikin Production selanjutnya.